Sebelum ngomongin soal Iran versus Amerika dan Israel atau isu nuklirnya, kita mesti banget tahu nih, Iran itu bukan negara biasa. Dia adalah bangsa yang sejarahnya udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jauh lebih tua dari peradaban barat manapun. Dan masalahnya, sejarahnya ini belum benar-benar mati. Karena Iran itu bukan negara instan. Ini negeri dengan ingatan sejarah panjang dan bangsa yang punya ingatan panjang juga. Iran hari ini itu bayangan dari Persia di masa lalu. Dan video ini bakal bawa kita mulai dari Persia kuno, masuk pemimpin Yunani, terus nyambung ke revolusi Islam dan konflik dengan Barat. Dan terakhir, kejadian paling panas yang lagi dunia omongin hari ini. Kalau lu pengen tahu seperti apa sejarah peradaban Iran, pantengin video ini sampai habis. Dan biar lo gak ketinggalan konten menarik lainnya, subscribe channel gue ya, oke? Halo, saya Vega. Selamat datang di channel yang membahas sisi sejarah dan kisah nyata. Jangan lupa kalian subscribe supaya mengetahui fakta yang tersembunyi. Mari dengarkanlah ceritanya dan bersiaplah untuk menjadi lebih tahu. Kita mulai dulu nih dari abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi ada satu kerajaan yang gede banget. Namanya Kekaisaran Achaemenid, yaitu kekaisaran pertama yang benar-benar besar. Dan pendiri utamanya yaitu Cyrus the Great. Orang ini bukan sekedar penakluk dan bukan cuma jago perang. Dia dikenal sebagai penguasa atau raja yang ngasih kebebasan beragama dan hak budaya bagi rakyat jajahannya. Gila gak tuh? Bahkan sering disebut sebagai salah satu simbol deklarasi hak asasi tertua di dunia. Di saat kerajaan lain nyiksa rakyat jajahannya, Persia malah ngajak kerjasama. Makanya wilayah Persia sangat luas, yaitu dari Afghanistan, Asia Tengah, Irak sampai ke tepi Mediterania. Oleh sebab itu nih, jauh lebih besar dari kerajaan-kerajaan lain pada masanya. Bahkan di masa kuno saat itu tuh, pembangunan sistem pemerintahannya, Persia punya sistem administrasi yang udah terstandarisasi. Mereka punya jaringan jalan, sistem pos, pajak, dan kode hukum, seperti konsep negara-negara modern sekarang ini. Tapi yang namanya masih di dunia, nggak ada yang abadi, termasuk kekuasaan. Yaitu Persia akhirnya jatuh ke tangan Alexander Agung dari Makedonia, Yunani. Dia hancurin Persia dalam waktu yang cukup cepat. Tapi yang menarik, Persia nggak hilang sepenuhnya. Jadi waktu budaya Yunani ini masuk, Persia nggak bener-bener mati. Dia menyerap, terus hidup lagi dengan munculnya dinasti Parthia. Ini periode penting karena Persia tetap hidup sebagai culture, bukan cuma militer. Lalu muncullah dinasti Sasanid yang disebut Persia versi baru. Nah, dinasti Sasanid ini jadi musuh bebuyutan Romawi karena mereka berperang puluhan tahun. Sampai-sampai dunia waktu itu cuma muter di dua kutub, yaitu Romawi versus Persia. Jadi Iran terbiasa jadi kekuatan penyeimbang, bukan pengikut. Kita langsung masuk aja nih di abad ke-7. Jadi pas abad ke-7, bangsa Arab Muslim mulai masuk Persia. Kalau secara militer Persia kalah, tapi secara budaya Persia jadi naik level. Karena banyak ilmuwan Persia yang jadi rujukan utama dalam matematika, astronomi, sastra, atau kedokteran. Pelan-pelan Iran jadi pusat Islam Syiah yang menjadi identitasnya. Dan uniknya, banyak orang Persia mengadopsi Islam Syiah. Sedangkan dunia Islam mayoritas Sunni, yang membuatnya merasa berbeda.
Berlanjut ke abad 16, di mana Persia disatukan oleh dinasti Safavid yang ngukuhin Syiah sebagai identitas resmi Iran, di mana Islam Syiah sebagai agama negara, sehingga Iran menjadi negara ideologis yang membuatnya beda dari negara muslim lainnya. Lalu masuk ke abad 20, Iran dipimpin oleh rejim Shah Pahlavi yang sangat pro barat nih. Modernisasi cepat, tapi banyak rakyat ngerasa tersisih karena rezim Shah itu pro banget nih sama barat. Amerika mulai masuk. Minyak jadi komoditas utama dan ini bikin negara-negara barat tertarik banget buat campur tangan. Minyak jadi rebutan. Iran kaya tapi nggak bebas. Rakyat jadi ngerasa negaranya dikontrol sama asing. Nah, masuk sekitar tahun 1953, Perdana Menteri Iran pada masa itu yaitu Mohammad Mossadegh ngambil keputusan besar nih. Yaitu dia berani nasionalisasi minyak yang sebelumnya dikontrol sama asing dan ngebuat negara barat panik. Dan Mossadegh akhirnya dijatuhin. Pemerintahan baru jadi pro sama barat lagi. Ini jadi poin traumatik buat rakyat Iran. Dendam sejarah mulai punya akar kuat karena jadi trauma nasional. Nah, dari sinilah Mama Rika dilihat bukan penolong tapi penjajah gaya baru. Selanjutnya, sekitar tahun 1979 terjadilah yang namanya revolusi Islam di Iran yang bukan revolusi biasa. Karena orang-orang dalam skala besar turun ke jalan nih, di mana ketidakpuasan rakyatnya sangat meledak. Saat itulah muncul Ayatullah Khomeini yang akhirnya sistem pemerintahan berubah total dari kerajaan sekuler jadi Republik Islam. Artinya revolusi Islam di Iran menang. Iran berubah total, anti barat, di mana terjadilah penahanan diplomatik Amerika Serikat. Kedubes Amerika yang ada di Teheran diserbu. Staf diplomatik disandra selama 444 hari. Sejak itulah hubungan kedua negara ini putus total. Iran kembali ke jati diri mereka. Negara ideologi, bangga sejarah, anti dominasi asing. Makanya mereka benar-benar menjadi negara yang mandiri. Dan adanya fakta terbaru di bulan Maret 2026 ini, yaitu kabar wafatnya Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran atau pemimpin agung yang telah memimpin selama hampir 4 dekade. Beliau meninggal dunia setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Atas peristiwa ini ada reaksi di Iran yang terbelah. Sebagian besar rakyatnya berduka, sebagian lainnya merayakan karena melihatnya sebagai simbol rezim yang represif. Bahkan negara-negara lain ikut bereaksi, dari kecaman keras sampai dukungan politik yang bisa memperluas konflik geopolitik. Kenapa ini penting? Kematian Ali Khamenei bukan cuma berita besar. Ini titik balik geopolitik yang bakalan nentuin masa depan Iran. Karena pemimpin dunia, terutama yang punya ideologi kuat. Ini bukan sekedar kepala negara, tapi lambang sejarah dan identitas. Jadi, Iran itu bangsa dengan sejarah panjang. Dia adalah hasil dari ribuan tahun peradaban, identitas agama, culture, dan geopolitik. Dan konflik yang terjadi hari ini adalah benturan dari sejarah itu sendiri dengan realitas kekuatan dunia. Nah, kalau lo suka konten sejarah dunia yang diceritain santai tapi dalam, subscribe channel gue ya. Karena dunia gak bisa dipahamin tanpa ngerti masa lalu. Dah, segitu dulu ya. Terima kasih sudah nonton videonya. Bye-bye.